Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa ya pemirsa, kita kembali menemani Anda pagi hari ini pada talk show Bincang Hari ini di edisi Selasa 19 Juli 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini ya, terkait dengan angka yang baru saja dikeluarkan pekan lalu oleh BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional ya. Ini terkait dengan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Tentu ini menjadi kabar baik. Namun seperti apa nanti kita akan bahas, dan sebelum bahas kita kembali ingatkan untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV saya sudah ditemani narasumber kita. Kali ini seorang aktivis dan juga pemerhati sosial sekaligus pemerhati ekonomi juga. Ini konsentrasi pada sosial dan ekonomi. Ada Ibnu Mas'ud SIP, pemerhati sosial dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum Ibnu. Waalaikumsalam, terima Ibnu sehat hari kasih. ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bersama kita ya di hari ini ya. Dan seperti kita bahas tadi di awal bahwa BPS ini merilis turun sekitar 0,60% ya Ibnu ya. Nah ini atau sekitar 1,3 juta orang yang katanya diklaim BPS ini keluar dari angka kemiskinan. Wah, mungkin tanggapannya dulu nih Ibnu, bagaimana? Apakah setuju dengan angka yang dipaparkan oleh BPS pekan lalu? Ya, sebelumnya memang terkait hal ini kita perlu arif dan bijak menanggapinya karena memang selama kurang lebih hampir eh, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kita menghadapi pandemi. Itu betul-betul memukul masyarakat kita, tidak hanya melalui dalam arti bidang kesehatan tapi juga bidang ekonomi dan sosial bahkan. Ini artinya kan banyak hal-hal yang memang mempengaruhi kenapa di awal itu kita pengangguran sampai angkanya itu sangat tinggi, dan kemudian juga angka kemiskinan sempat naik di angka 10% waktu itu kan. Sampai 2 digit dalam bahasa pemerintah itu kan waktu itu. Dan di tahun 2021 dalam beberapa pekan kemarin ada statement dari pemerintah bahwasanya sempat turun jadi 1 digit. Ini menjadi kabar baik alhamdulillah. Dan memang saya menanggapi ini menjadi satu hal yang positif karena investor dari pihak luar maupun juga dari pihak nasional ini perlu menangkap ini menjadi hal yang positif karena akan mengembangkan ekonomi menjadi untuk lebih baik lagi. Karena hari ini ya kita bersyukur sudah berangsur ekonomi kita untuk membaik. Ya lihat saja aktivitas di masyarakat ya sudah mulai macet dan sebagainya. Sudah ada aktivitas anak-anak ke sekolah, itu artinya sudah ada suasana ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, karena memang yang tadinya online ketika pandemi juga ini berangsur offline juga ini sudah dimulai atau mungkin hybrid ya, ada online dan juga ada offline. Nah, tapi ketika selama pandemi 2 tahun ya, kurang lebih Indonesia diterjang pandemi, apakah dari sebelum pandemi dan juga saat pandemi ini angka kemiskinannya seperti apa, Ibnu? Oke, terkait kemiskinan memang sebetulnya ketika dunia ini satu dunia ya. Tidak hanya Indonesia, dunia itu kan betul-betul terpuruk karena kondisi COVID-19. Kemudian juga kan dalam artian seluruh negara, negara superpower di dunia ini kan ada dua, antara China dan juga Amerika yang memang bertarung dalam bidang investasi dan ekonomi global khususnya. Mereka ini, China dan Amerika, terdampak cukup luar biasa bahkan dalam segi kesehatan juga ekonomi, sehingga berpengaruh ke negara-negara yang memang mereka titip uangnya atau investasi di dalamnya. Nah, sehingga berimplikasi terhadap Indonesia, salah satunya menjadi salah satu negara yang menjadi investasi, satunya di Cina, negara Cina tapi Indonesia ya. Sehingga banyak kan sempat terjadi beberapa PHK secara besar-besaran angkanya. Sehingga perlu perlu adanya suatu perbaikan dalam segi program-program dari pemerintah misalkan. Nah,
Dan di salah satunya di dalam kegiatan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi adalah adanya pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini memang mencakup beberapa sektor. Salah satunya adalah perbaikan di bidang pembiayaan korporasi, kemudian juga di bidang kesehatan dan jaminan sosial kan. Karena banyak masyarakat kita yang tidak bisa bekerja dan penghasilannya juga di bawah jauh di penghasilan sebelumnya ketika memang tidak ada pandemi COVID-19, sehingga saya rasa eh, itu menjadi suatu hal yang memang perlu kita apresiasi dari pemerintah. Mhm. Nah, kalau menurut Ibnu sendiri, kalau negara adidaya seperti Amerika dan China juga ini sangat terdampak ya ketika pandemi COVID-19. Namun ini unik nih, Indonesia sebagai negara yang berkembang, tapi justru malah kayaknya ketahanannya oke di negara sebagai negara. Gimana, Ibnu? Eh, Memang kita ini punya mentalitas yang cukup luar biasa ya, ditambah dengan nasionalisme yang cukup tinggi. Kemudian juga ada bahasa kata kalau orang-orang kita ini kan tricky ya, kalau kita di luar dari bahasan konteks. Namun memang peran pemerintah kita tuh cukup luar biasa. Cukup luar biasa dalam artinya coba untuk menyuntikkan dana terus-menerus ke masyarakat, ke korporasi, ke lembaga-lembaga negara di tingkat lembaga negara maupun juga di kementerian. Eh, Kurang lebih hampir sekitar 700 triliun Wow. disuntikkan Selama pandemi COVID. selama pandemi Covid untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Oke. Dan itu secara berangsur-angsur ya, maksudnya dari tahun ke tahun, dari tahun 2020, 2021 hingga tahun ini. Itu meliputi jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian kesehatan, Ya. dan juga beberapa hal yang memang untuk menimbulkan efek daya beli masyarakat dan juga modal untuk berusaha atau modal kerja juga. Jadi memang pemerintah sedang berupaya dan kita sebagai masyarakat cukup untuk bagaimana beradaptasi dengan kondisi normal yang baru ini. Oke. Dan pendanaan tadi yang disebutkan luar biasa, fantastis, cukup fantastis ya selama pandemi COVID. Ini berasal dari APBN atau refocusing anggaran yang sempat kita selalu dengar ya Iya. pandemi COVID, selama pandemi COVID. Ya memang melakukan dari refocusing anggaran ya, karena ini jadi salah satu hal yang memang penting sekali karena kondisi kesehatan dan kondisi pandemi ini betul-betul masih terasa sampai sekarang. Mungkin kawan kita di antara 10 mungkin masih ada 4 atau 5 orang yang memang belum bekerja ataupun sempat di PHK. Ya. Jadi saya rasa fungsi dari refocusing anggaran ini cukup apa ya, dari dan juga dari APBN ini juga cukup luar biasa. Oke. Nah, ini yang dirilis oleh BPS Ibnu, 0,60% ini atau 1,3 juta orang ini Maret ke Maret ya, Maret 2021, kemudian dirilis Maret 2022. Ini ada penurunan. Nah, kalau melihat angka 0,60%, apakah cukup signifikan? Kalau kita berbicara angka, ini kan kita lihat dulu kira-kira berapa dari jumlah angka produktif, angka umur produktif dari masyarakat kita. Ini kan cukup luar biasa peranan pemerintah dalam 2 tahun bisa berhasil mengentaskan hampir 1 juta 0, sekian gitu loh, untuk bagaimana masyarakat tidak dalam batas dia sebagai masyarakat yang memang kurang mampu atau masyarakat miskin. Jadi ini menjadi salah satu hal yang cukup baik, dan ini mungkin ada hal-hal yang memang nanti bisa diperbaiki ke depannya. Oke, kalau misalnya memang ini cukup signifikan sih sebetulnya ya, karena memang kita juga menghadapi pandemi COVID. Nah, kalau ditanya Ibnu, mungkin pemirsa dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan ini, sebetulnya kategori miskin ini yang seperti apa ini? Ini kan menjadi pertanyaan ya. Mungkin banyak indikator, mungkin bisa dipaparkan beberapanya yang kemudian bisa termasuk ke dalam masyarakat miskin yang seperti apa? Oke, kalau dari data BPS memang ada beberapa indikator ya. Suatu masyarakat perorangan itu dikategorikan sebagai masyarakat miskin misalkan. Kalau kita merujuknya pada data itu ya, IMF atau Bank Dunia itu menyampaikan bahwasanya ada indikator dari mulai dia bisa untuk mengkonsumsi makanan
dalam jumlah kalorinya berapa kira-kira Per per hari. hari. Oke. Kemudian juga pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Tapi memang dari Indonesia sendiri memang ada indikator-indikatornya itu agak beda karena di setiap provinsi mereka punya kategori angka kemiskinan yang berbeda-beda ya, Ya. gitu. Oke, karena memang daya beli dan harga setiap daerah berbeda-beda ya. Betul, Kita betul. tidak bisa juga menyamakan DKI Jakarta ibu kota dengan misalnya apa kabupaten kota yang mungkin bukan ibu kota begitu. Betul. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan ini Ibnu melihat angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, apakah ini masih dalam batas wajar atau mungkin negara lain juga mengalami hal ini? Eh, Ya ini ya, kita jangan sampai menormalisasi karena masih Ah, ada angka kemiskinan ekstrim. Itu kurang lebih oke. masih di angka 4-3% per tahun ini ya, kalau tidak salah. Dan itu perlu jadi PR pemerintah juga dan kita secara bersama. Karena memang tidak itu tadi ya, tidak hanya Indonesia yang terdampak tapi seluruh dunia. Termasuk negara-negara tetangga kita ya. Ataupun juga tetangga rumah kita juga Ya. terdampak. Dan saya rasa perlu ada hal-hal yang diperbaiki terkait bagaimana optimalisasi dari cara pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kemiskinan yang ada di masyarakat Indonesia. Mhm. Nah, kalau dari mungkin pengamatan Ibnu sedikit ya, di mana jumlah mungkin yang paling banyak begitu masyarakat miskin di Indonesia dan kenapa? Oke, sebetulnya kita tidak bisa bergeneralisir ya, dalam artian Oke. menyampaikan secara umum masyarakat mana, daerah mana, tapi memang kalau data terakhir itu provinsi termiskin itu ada di Jawa Tengah salah satunya. Pertama, Eh, Mungkin masuk karena 10 besar ya. memang serapan dari investasi memang belum ada. Nah, kita doakan mungkin nanti ke depan salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, saya dengar itu Kabupaten Batang itu akan menjadi salah satu daerah investasi baru untuk pabrik-pabrik sektor real ya atau padat karya. Nah, kalau Provinsi Banten sendiri cukup aman? Eh, dari indeks kebahagiaan memang Oke. masih kurang itu Ya. mungkin secara jelas ya sudah terlihat seperti apa, tapi kita bersama coba untuk bagaimana berupaya sebagai masyarakat, bagaimana mengingatkan pemerintah untuk tetap stay on the track, bagaimana untuk mesejahterakan masyarakat yang khususnya di Banten. Oke, tapi kalau angka kemiskinan di Banten masih cukup Eh, aman. cukup ya mengikuti dari provinsi-provinsi yang memang Oke. terdampak ya. Oke. Oke, tapi tidak masuk pada provinsi yang paling tinggi Iya. angka kemiskinannya ya. Iya. Oke, ini salah satu mention juga kepada pemerintah untuk tetap on the track. Nah, selain mungkin tadi ada beberapa program ya. Salah satunya memang program yang besar pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ini katanya kita juga punya budaya yang luar biasa, Ibnu. Apakah ini juga menjadi latar belakang masyarakat Indonesia yang kemudian sekarang tuh kayaknya kuat ya. Ini ada kaitannya dengan kebudayaan dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Ya, memang ya kita itu memang ini ya apa bukan saya bermaksud untuk bertujuan apa ya dalam artian mengeneralisir bahwasanya kita terbiasa dengan keadaan dijajah tidak, tapi memang masyarakat kita cukup unik dalam artian dalam untuk beradaptasi ini kemampuan masyarakat kita karena dalam kondisi misalkan di tahun 45 ketika itu tahun revolusi, memang kita tidak memiliki banyak prajurit perang, tapi kita menggunakan masyarakat kita untuk bagaimana menjadi armada perang waktu itu. Jadi saya rasa dari semangat dan juga nasionalisme kita untuk bertahan hidup sejauh ini dalam kondisi pandemi. Saat ini masih pandemi ya, dengan kondisi COVID masih terus trennya antara stagnan maupun turun dan naik. Saya rasa kebudayaan kita yang gotong royong, saling membantu, misalnya Ya. tetangga kita tidak mampu ataupun dalam 2 tahun yang lalu atau tahun lalu tetangga-tetangga kita ada yang sakit COVID, kita bantu memberikan makanan dan sebagainya. Jadi ekonomi gotong royong saat ini masih berfungsi. Meskipun memang dengan cara-cara yang agak baru ya.
Digital ya. Digitalisasi. Lebih digitalisasi. Ini apa katanya sih Indonesia juga disebut sebagai negara yang orang-orangnya dermawan, betul ya Ibnu ya? Betul. Sebagai salah satu negara yang katanya dermawannya banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri ini pada sektor apa kemudian Indonesia bisa menguatkan perekonomiannya. Kalau misalnya tadi ada catatan-catatan yang diberi catatan oleh Ibnu harus dimaksimalkan. Nah, di sektor mana kemudian pemerintah harus memaksimalkan itu? Pertama sektor investasi ya, tapi investasi yang mampu untuk menyerap angka pekerja. Dan itu harus ke setiap daerah-daerah. Jadi jangan kita hanya terpusat di misalkan di ibu kota misalkan ataupun daerah penyangga ibu kota, jangan hanya di sana, tapi coba untuk kita geser ke daerah di luar Pulau Jawa tuh tetap di Pulau Jawa. Jadi sehingga pembangunan atau indeks dari angka kemiskinan dapat turun kembali gitu, lebih jauh lagi. Dan kemudian juga jangan menghilangkan atau ini mungkin saya mengingatkan ya kepada pemerintah untuk tidak menghilangkan jaminan sosial, entah itu dalam bentuk subsidi upah ataupun juga subsidi yang lainnya. Kemudian juga pemerintah harus lebih bisa mengendalikan tarif umum ya, misalkan listrik, kemudian juga itu ada air ya, terus juga BBM. Nah, subsidi itu terus diatur karena saat ini kita sedang mengalami inflasi dari negara-negara yang hari ini sedang berperang ya, di Ukraina dan Rusia hari ini, dan itu memberikan efek sampai ke sini. Makanya kan kemarin sempat harga dari non subsidi BBM kita di Pertamax itu sempat naik, dan saya rasa pemerintah dalam kategori ini dalam untuk pemulihan ekonomi nasional perlu mengatur hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan. Ya. Oke, termasuk minyak goreng. Itu minyak goreng itu bagi kehidupan sehari-hari ya. Betul, ini minyak goreng juga harus menjadi perhatian disubsidi lagi ya oleh pemerintah ya. Oke, Ibnu semakin menarik, nanti kita akan lihat juga bagaimana kemudian sebetulnya selain tadi ada, kalau Ibnu menyebutkan ada sektor investasi yang kemudian bisa didorong menggenjot untuk perekonomian Indonesia. Lalu bagaimana keadaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia? Apakah ini sudah dimaksimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia? Nanti kita akan bahas, tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.